Oke, kali ini Koma Hair. Yo, kalian pengen tahu kan? Simak terus sampai habis. Halo, gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue doain baik-baik aja ya di sana ya. Oke, jadi kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong Koma Hair. Ya, yang Korean style kayak gitu. Ya, lu paham lah, Koma Hair. Kenapa disebut Koma Hair? Karena waktu di styling bagian depannya membentuk kayak tanda koma, tapi katanya sih jangan sampai ngebentuk huruf C. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi langsung aja ya gue ceritain dari tahap pertama. Nah, di tahap pertama ini tentunya gue parting atau gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dengan menggunakan hair clip atau jepitan rambut. Nah, seperti yang kalian saksikan, gue jepit bagian rambut atas untuk memisahkan rambut atas dan bawah. Setelah itu langkah berikutnya gue buat baseline kali ini teman-teman. Apa sih baseline? Baseline adalah garis dasar. Nah, garis dasar ini adalah area di mana gue akan membuat semacam gradasi kayak gitu teman-teman. Jadi di area baseline atau garis dasar ini gue akan buat gradasi. Nah, kali ini karena gaya rambut gue beri nama Koma Hair, biasanya Koma Hair tuh nggak terlalu tipis. Nah, jadi bagian samping dan belakang hanya gue pendekkan, yang penting pendek dan gak terlalu tipis dan agak terlihat gradasi, bukan fade ya, tapi gradasi. Yang kelihatan perbedaannya dari pendek ke panjang kayak gitu teman-teman. Jadi gue rapiin rambut bagian samping dan belakang. Yang pertama tadi gue buat baseline pakai clipper overcomb. Nah, sekarang gue ikutin baseline tersebut menggunakan guard nomor 3. Nah, barusan gue pakai nomor 3. Selanjutnya gue pakai nomor 2, tapi hanya di bagian samping dan belakang, di area cambang dan belakang. Supaya apa? Supaya ada gradasinya teman-teman. Nah, kayak gitu contohnya. Gue pakai nomor 2 dan langsung gue lanjut pakai nomor 1 karena gradasinya kali ini gue nggak mau terlalu habis teman-teman. Kalau kalian perhatikan di situ terlihat user-user ya. Kalian pasti bisa perhatikan user-usernya sedikit ke bawah dan di pinggir. Dan kalau gua motongnya kependekan, resikonya pasti rambut bagian di user-user itu akan berdiri. Makanya kali ini bagian samping dan belakangnya gue buat nggak terlalu tipis atau nggak terlalu pendek teman-teman. Menyesuaikan bagaimana caranya supaya rambut yang ada di user-user itu nggak berdiri atau nggak jigrak. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum paham atau nggak maksud apa yang gue omongin dari tadi, silakan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, selain pertanyaan, jangan segan-segan buat nulis saran dan kritik buat gua supaya gua bisa terus belajar teman-teman, supaya gua bisa terus semangat buat video yang bisa gua share kepada kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kayak gitu. Dan thank you buat kalian yang menyimak sampai di sini, terutama buat kalian yang baru gabung di channel gua atau di video ini. Ya, gua nggak kayak yang lain ya, gua nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe karena gue yakin kalian pasti paham tentunya. Oke. Thank you udah gabung di video ini dan udah menyimak sampai di sini. Lanjut ke tahap berikutnya. Barusan gue udah buat detail di bagian sampingnya aja menggunakan trimmer teman-teman. Ya, jadi bagian sampingnya gue rapiin di garis terluarnya atau bisa gue sebut shape up ya, bukan shape atau bentuk. Jadi nggak bentuk. Jadi trimmer tadi gunanya membentuk area terluar garis rambut teman-teman. Kayak gitu. Setelah gue bentuk, berikutnya tentunya ya gue tipisin bagian ujungnya. Ingat ya, hanya di bagian ujungnya. Karena kalau gue sasak sampai
ke bawah jadinya akan tampak tipis, dan untuk karakter rambut seperti ini pasti dia akan jigrak-jigrak dan tampak pecah-pecah teman-teman. Oke, kayak gitu. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikut kali ini gue akan rapikan rambut di bagian atasnya teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan rambutnya memang sudah jatuh dan terbelah dua. Artinya gue nggak perlu bersusah payah untuk ngebentuk gaya rambut koma hair di rambutnya abang ini atau klien gue ini teman-teman. Nah, gue tinggal mengurangi panjangnya aja serta sedikit ngebentuk. Jadi gue potong rambut bagian atas. Patokannya adalah baseline yang gue buat di awal tadi. Nah, gue buat sepanjang baseline yang udah gue buat di awal tadi teman-teman. Ingat kan yang gue pakai teknik clipper overcomb. Nah, itu baseline maksudnya ya. Jadi panjangnya tinggal ngikutin baseline yang udah gue buat di awal tadi yang pakai teknik clipper overcomb tadi teman-teman. Oke. Nah, jadi panjang rambut bagian atas gue nggak mau terlalu ambil banyak karena ya gue nggak akan merubah banyak rambut bagian atas karena secara natural rambutnya itu udah ngebentuk koma hair sebetulnya. Tapi karena udah kepanjangan dan samping belakangnya udah tebel, makanya kali ini butuh dirapihkan supaya lebih terbentuk lagi gaya rambut koma hair. Nah, buat kalian yang belum tahu koma hair itu gaya rambut Korean style teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan boyband Korea itu yang sering trending di YouTube itu, gaya rambutnya ya ada yang koma hair dan ada yang tublok, ya gaya Korean style gitulah. Tapi gua nggak niru mentah-mentah ya, artinya gua nggak ngikutin panjangnya segitu, bentuknya segitu, enggak. Tapi gua tetap mengadaptasikan bagaimana kebutuhan atau selera klien gua. Artinya koma hair yang gua buat itu nggak betul-betul sama, tapi senada atau mengadaptasi. Jadi gue lihat foto atau video koma hair dan gue aplikasikan di rambut klien gue, tapi dengan catatan gue menyesuaikan selera dan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena kalau gue perhatikan koma hair yang ada di video-video atau internet itu sedikit agak panjang. Jadi kayaknya kalau gue paksain sama akan tampak kelihatan panjang. Itu menurut gue ya, artinya itu pendapat gue, bukan suatu kebenaran, tapi itu pendapat gue. Makanya koma hair yang gue buat itu nggak betul-betul sama, tapi gue mengadaptasi dan gue aplikasikan ke rambut atau kepala klien gue. Nah, kayak gitu teman-teman. Sudah hampir selesai. Kali ini gue keringkan. Setelah panjangnya gue kurangin dan gue keringkan. Setelah gue keringkan akan gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Tujuannya supaya tampak bertekstur teman-teman. Nah, seperti itu. Koma hair sepertinya akan ngetrend di tahun-tahun belakangan ini, di akhir tahun 2020 dan awal 2021 itu akan ngetrend kayaknya gaya rambut Korean style. Ya, tidak bisa dipungkiri kalau kita perhatikan banyak drakor dan boy band yang sering ditonton di Indonesia, ya besar kemungkinan ya orang Indonesia ngikutin gaya rambut Korean style. Tapi Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Oke, kayak gitu. Jadi gua rapiin rambut bagian atas dan gua tipiskan hanya di bagian ujungnya. Dan setelah ini akan gue cuci dan gue styling. Sepertinya nggak terlalu ribet atau susah untuk stylingnya, karena dibiarkan jatuh pun dia akan terbelah dua untuk karakter rambut klien gua kali ini teman-teman. Hanya butuh aplikasi produk. Nah, jadi kayak gitu ya. Setelah ini akan gua cuci dan proses finishing yaitu styling, dan gua akan tunjukkan kepada kalian hasil akhirnya. Dan sepertinya cukup sampai di sini gua mengisi suaranya. Gua Dedi pakai Y bukan pakai I, pamit sampai bertemu di video-video gua selanjutnya.
Dan pokoknya thank you banget dan melulu gue ngomong ya. Thank you banget dan maaf ya kalau kata-kata gue ada yang menyinggung dan kurang berkenan. Gue mohon maaf sebesar-besarnya. Gue Didi pakai Y bukan pakai I. Sampai jumpa dan bye.